Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya Yopi Wildan Supari dari SMP Negeri 3 Parongpong. Saya Nia Kurniawati dari SDN Karyawangi. Saya Riki Firmansyah dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yopi, pada kesempatan kali ini, sebelum Bapak nanti melakukan proses coaching dengan Ibu Nia, ya, saya akan berperan sebagai observer. Di sini saya akan coba mengamati apa yang menjadi hal-hal yang penting dalam proses coaching Bapak. Nah, di sini Bapak saya akan menyampaikan mengenai penilaian untuk proses coaching, ya. Di antaranya saya harap Bapak bisa memahami mengenai prinsip dasar seorang coaching, ya Pak, seorang coach, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching gitu ya Pak ya. Nah, selain itu saya juga berharap Bapak sudah menguasai kompetensi inti coaching ya Pak ya. Seperti yang sebelumnya kita pelajari Pak, kehadiran penuh itu ya. Ya betul, betul Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak, menggunakan teknik rasa. Dan itu juga nanti alurnya menggunakan alur tirta ya Pak, jangan lupa begitu. Dan tentunya di sini dalam proses coaching ini ada yang harus disepakati sebelumnya gitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin rubriknya seperti itu Pak, rubrik yang akan nanti kita coba gunakan dalam proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Baik, untuk pertanyaannya mungkin begini Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak coba kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Pak Riki. Jadi pada kesempatan nanti pada saat proses coaching, kompetensi yang saya kembangkan ada dua Pak. Ya, ada dua. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik tirta. Mungkin itu Pak. Teknik rasa mungkin ya Pak ya? Oh iya, teknik rasa, mohon maaf ya, teknik rasa. Baik. Jadi ada dua ya Pak ya, mendengarkan aktif, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik. Pertanyaan yang keduanya, dari kedua kompetensi coaching tadi, yang benar-benar Bapak ingin gitu ya Pak, yang benar-benar Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching nanti itu apa saja Pak? Ya, mungkin kalau lebih spesifik Pak, yang saya ingin kembangkan pada proses coaching nanti itu yaitu mendengarkan secara aktif Pak, agar saya selaku coach dapat menggali potensi dari coach dengan lebih baik sehingga coach bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya. Baik. Itu Pak. Oke. Satu lagi mungkin Pak ya pertanyaannya, kira-kira untuk tolok ukurnya atau indikator keberhasilan dalam proses nanti coaching Bapak itu dalam percakapan nanti apa saja Pak? Ya. Untuk indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama yaitu bahwa nanti dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur secara runut Pak. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Baik Pak. Ya. Mungkin itu Bapak yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian nanti semoga percakapannya berjalan dengan lancar, amin proses coachingnya juga berjalan dengan lancar. Baik, silakan untuk Bapak Yopi dan Bu Nia nanti bersiap-siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nia. Apakah Bapak ada waktu hari ini Pak? Ya, kebetulan hari ini saya kosong. Gimana Bu Nia? Iya, saya ingin bercerita Pak tentang kesulitan yang sedang saya hadapi di kelas saya. Ya. Dari cerita yang akan Bu Nia sampaikan, apa yang akan diharapkan dari percakapan kali ini Bu Nia? Ya, saya berharap saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Baik. Jadi masalahnya seperti apa yang Ibu hadapi? Ini loh Pak, saya sedang mengalami sedikit kesulitan tentang bagaimana cara mengajarkan pengurangan di kelas saya. Oh iya, saya mengerti Bu Nia. Terus apa yang menjadi tantangan utama dari Bu Nia dalam mengajarkan pengurangan kepada siswa?
Ya Pak, sepertinya anak-anak masih belum memahami sepenuhnya tentang konsep pengurangan Pak. Jadi mereka itu lebih mudah memahami konsep penjumlahan. Jadi ketika saya memberikan soal-soal tentang pengurangan, anak-anak sepertinya kebingungan gitu Pak dalam menghitung. Oh, jadi masalahnya itu anak-anak itu masih kesulitan dalam memahami konsep pengurangan. Nah, sejauh ini yang Ibu sudah lakukan untuk mencari penyebabnya itu seperti apa, Bu? Nah, setelah saya perhatikan nih Pak ya, sepertinya anak-anak itu memang kebanyakan belum memahami konsep dari lebih sedikit gitu Pak. Jadi anak-anak itu masih terlihat bingung gitu Pak, kesulitan antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi sering tertukar gitu. Jadi anak-anak itu pada saat mengerjakan tugas mereka kebingungan ketika harus mengurangi angka gitu Pak, seperti itu. Oh iya, iya, saya paham, Bu. Terus bagaimana Ibu mendefinisikan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pengajaran pengurangan ini? Yang saya harapkan semua anak di kelas saya itu memahami tentang konsep pengurangan. Ya. Mereka mampu melakukan pengurangan sederhana dengan percaya diri gitu, Pak. Oh iya, ya. Jadi itu ya harapan yang sangat bagus, Bu Nia. Nah, sekarang apa rencana atau metode yang ingin Ibu terapkan untuk membantu siswa lebih memahami konsep pengurangan supaya lebih baik? Gitu. Gimana, Bu? Mungkin saya berpikir nih ya Pak ya, sepertinya saya akan menggunakan alat-alat peraga gitu Pak, media seperti blok angka, kemudian gambar-gambar, nanti juga saya akan menampilkan video-video gitu sehingga anak lebih tertarik dalam pembelajaran pengurangan ini. Kemudian nanti juga saya akan mencoba metode permainan, mungkin permainan sederhana dengan menggunakan kelereng dengan melibatkan pengurangan gitu Pak. Oh, iya. Idenya sudah cukup bagus, Bu Nia ya, udah sangat menarik sekali. Terus bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk memulai metode ini, Bu? Mungkin sebelumnya saya akan menyiapkan dulu alat peraganya ya Pak ya, kemudian nanti saya akan membuat kelompok bermain gitu, nanti anak-anak akan bermain dengan menggunakan kelereng dengan melibatkan pengurangan itu tadi Pak. Kemudian nanti juga saya akan menampilkan video, kemudian memberikan contoh-contoh pengurangan sederhana dalam kehidupan sehari-hari supaya anak lebih mudah memahami mungkin Pak. Baik, Seperti baik. itu, Pak. Bagus sekali, Bu. Nah, kemudian adakah orang atau siapa saja yang akan membantu memulai rencana ini, Bu? Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, mungkin Pak, rekan guru untuk berbagi ide atau berbagi alat peraga. Selain itu, saya juga nanti akan meminta bantuan orang tua untuk membantu anak-anaknya di rumah, karena kan kalau di sekolah waktunya cuma sebentar ya Pak ya. Iya. Kalau di rumah kan lebih banyak, mungkin orang tua bisa membantu anak-anaknya di rumah untuk menggali lagi pelajaran-pelajaran tentang pengurangan. Iya, Pak. bagus sekali. Jadi ada pelibatan orang tua juga ya, Bu ya di sini. Nah, kemudian untuk rencana awal, kapan Ibu akan memulainya? Sepertinya minggu-minggu ini Pak, saya siapkan dulu alat dan rencana pembelajarannya Pak. Nah, kemudian bagaimana komitmen Ibu untuk memastikan rencana ini akan berjalan dengan baik, Bu? Saya harus konsisten mungkin ya Pak ya dalam menerapkan metode permainan ini dalam pembelajaran pengurangan. Selain itu mungkin saya juga nanti akan meminta anak-anak untuk memberikan umpan balik gitu Pak, mana yang menurut mereka sudah baik dan mana mungkin yang harus diperbaiki. Ya, baik, komitmen yang sangat bagus, Bu. Nah, kemudian apakah dari pihak sekolah Ibu perlu dukungan lain? Kalau alat peraga sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Mungkin itu lebih ke yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan saya sendiri gitu Pak, supaya lebih kreatif lagi dalam mengembangkan pembelajaran. Baik, baik. Semoga rencana yang Ibu jalankan nanti berjalan dengan lancar, Bu. Amin. Kemudian anak-anaknya akan lebih memahami konsep pengurangan. Nah, setelah kita berbicara sekarang, perasaan Ibu seperti apa sekarang, Bu? Lebih plong mungkin ya Pak ya, dan lebih percaya diri karena saya memiliki rencana yang jelas ke depannya. Gitu, Iya. Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu Nia, dengan senang hati saya bisa membantu.
Sampai jumpa dan semoga sukses Amin, untuk rencana Bapak. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, meskipun sedikit deg-degan, Oh, tapi oke. alhamdulillah ada yang mengamati sehingga nanti saya bisa memperbaiki Pak, gitu ya. Baik, baik. Baik, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching dan Ya. saya mengamati proses percakapan Bapak dengan coach tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching dan sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching tadi? Ya, ya. Gitu, Pak. Tadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching, yaitu saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, Ya. Di antaranya yaitu kemitraan, Nah, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, kemudian untuk kompetensi inti tadi saya sudah terapkan yang itu mendengarkan secara aktif Oke. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Ini Pak dari catatan saya tadi Bapak sudah melaksanakan proses kemitraan betul Ya. dengan baik Pak, luar biasa ya. Terlihat juga dari percakapan itu berlangsung setara. Jadi egaliter gitu Pak, tidak ada perbedaan tingkatan begitu. Kemudian Bapak juga tadi sudah betul menerapkan prinsip proses kreatif, kemudian juga menggali kreativitas coachingnya betul juga. Dan Bapak juga tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot begitu, yang tujuannya tentu memaksimalkan potensi dari coachingnya sesuai Ya. dengan yang tadi di awal kita bahas begitu. Kemudian kompetensi intinya yang Bapak targetkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah tercapai Pak, alhamdulillah. Ya. Kemudian di sini menurut catatan yang saya buat yang paling penting nih Pak di sini Bapak sudah berhasil mengikuti alur tirta gitu Pak. Yes, terima kasih Ya, Pak. gitu yang dimulai dari tadi menerapkan tujuan, menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, membuat rencana, dan menentukan tanggung jawab dari coachingnya. Oke Pak, secara keseluruhan proses coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, begitu. Kemudian di sini Pak, pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, di sini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Pak. Oke. Karena mungkin coach masih merasa ada beberapa hal yang belum tersampaikan oleh coach tersebut. Oke. Terus tadi terlihat juga bahwa Bapak melihat sendiri ada sedikit tanggung jawab sedikit, Pak. Ya. Nah, jadi sebetulnya saya juga lupa tadi tidak menggunakan teknik stop dulu, Pak. Agar coach lebih rileks dan nyaman dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Mungkin itu Pak, nanti akan saya perbaiki Pak. Baik Pak, jadi kehadiran penuh dan atau present mungkin Ya, ya, present, kehadiran ya. penuh begitu. Baik. Semoga yang menjadi harapan Bapak bisa tercapai ya Pak ya. Saya berdoa semoga kedepannya teknik-teknik yang ingin Bapak gunakan, kemudian kompetensi yang ingin Bapak capai itu bisa tercapai semuanya begitu ya. Kemudian di sini Bapak ketika memberikan proses layanan coaching, semoga semakin semakin lancar lagi, tidak ada canggung. Kemudian paradigma coachingnya digunakan dalam penyampaian supervisi. Kemudian di sini juga berpegang teguh pada alur tirta, terutama begitu. Baik Bapak, proses yang luar biasa, Terima alhamdulillah. kasih Pak. Gitu, terima kasih, semoga proses ini berdampak ke depannya. Terima kasih Pak. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai coaching dari kelompok kami. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.